Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Purwitono, CKP Angkatan 7 Kabupaten Kediri. Izinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang aksi nyata 1.4 ini adalah budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan yang berpihak pada murid, memberikan pemahaman akan disiplin positif bagi murid sangat diperlukan karena sebagai pamong kita berkewajiban menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid dan memfasilitasi sesuai kebutuhannya dalam mencapai nilai kebajikan yang telah disepakati, yaitu profil pelajar Pancasila. Dalam menuntun dan mengembangkan murid secara optimal berdasarkan kodrat yang dimilikinya, maka guru perlu melakukan sebuah perubahan untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Dengan demikian, nilai kebajikan yang diterapkan melalui budaya positif ini menjadi sebuah keyakinan yang akan menjadi motivasi intrinsik pada murid. Tujuan aksi nyata 1.4 ini adalah penerapan budaya positif diharapkan menjadi pembiasaan baik pada murid sehingga menjadi karakter positif dan berbudi pekerti luhur. Tolak ukur, murid terbiasa menjaga kebersihan, peduli dengan lingkungan, berbahasa yang santun, berperilaku yang sopan, membiasakan budaya lokal, memberikan senyum dan sapaan hangat, serta saling menjaga toleransi. Lini masa tindakan yang akan saya lakukan yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait rencana tindakan yang akan dilakukan agar kegiatan nantinya berjalan dengan lancar. Lini masa tindakan yang kedua adalah menyusun keyakinan kelas dengan melibatkan semua kelas 5. Sebelumnya, mereka akan mendapatkan post-it dan mereka akan menuliskan apa yang menjadi cita-cita dalam pembelajaran di post-it tersebut. Selanjutnya, mereka akan menempel post-it tersebut. Pada kegiatan observasi, guru melakukan pemantauan terkait keterlaksanaan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Untuk menutup rangkaian aksi nyata ini, saya melakukan diseminasi atau berbagi praktik baik terkait pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan dalam upaya menerapkan budaya positif di lembaga kami adalah: yang pertama, dukungan dan support dari kepala sekolah; yang kedua, peran aktif dari semua warga sekolah; dan yang ketiga, kolaborasi dan kerjasama dengan wali murid. Berikut adalah video diseminasi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di lembaga kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Kapas, Bapak Alif Nurdiansyah SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Kapas. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena di siang hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jamaah kegelapan ke jamaah terang beneran. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan
Bapak Ibu Dewan Guru SDN Kapas. Hari ini saya akan mensosialisasikan penerapan budaya positif di SDN Kapas Kecamatan Kunjang. Ini serangkaian dari tugas pendidikan guru penggerak angkatan 7, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum kita memulai acara, saya akan memimpin berdoa Bapak Ibu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akan memulai sosialisasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SDN Kapas. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Kenapa saya menggunakan kalimat tersebut? Karena saya di sini masih belajar, Bapak Ibu. Saya mohon dukungannya dari para senior di SDN Kapas demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, sekolah tercinta kita, saya yakin Bapak Ibu pagi-pagi sudah menyiapkan segala sesuatu hal dengan semangat, tekad untuk mencerdaskan anak bangsa, terutama di SDN Kapas kita ini Bapak Ibu, SD kita tercinta ini. Konsep modul budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan nilai karakter yang relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya sesuai untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu Bapak Ibu, setiap individu murid memiliki potensi yang berbeda. Misal si A unggul di dalam akademisnya, kita gali potensi mereka. Misal si B unggul dalam potensi olahraga, misal renang, bulu tangkis ataupun voli, kita fasilitasi dengan ekstrakurikuler. Misal bola voli, kita sediakan ekstra. Ada lagi yang unggul di dalam seni, misal tari, kita fasilitasi mereka dengan ekstrakurikuler seni tari dan mendatangkan guru seni tari. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah elemen profil pelajar Pancasila. Dan lanjutkan Bapak Ibu, ini ada kata disiplin. Setelah melihat kata disiplin, apa Bapak Ibu yang ada di benak Bapak Ibu? Kira-kira hukuman, kutia apa? Tepat waktu, tata tertib, bisa. Ya, sebenarnya ini Bapak Ibu,
Kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Sebenarnya sungguh berbeda Bapak Ibu, karena belajar tentang disiplin tidak harus memberi hukuman. Justru salah satu alternatif ataupun tidak perlu kita lakukan dan jarang sekali kita gunakan. Ki Hajar Dewantara pun menyatakan bahwa di mana kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat dalam konteks pendidikan kita saat ini. Untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin diri yang kuat. Jadi disiplin itu timbul dari diri sendiri atau murid tersebut. Jadi disiplin bukan karena ada hukuman atau aturan. Jadi disiplin karena timbul dari diri sendiri. Dan lanjutnya, yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 Bapak Ibu. Ya, kebutuhan dasar manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misal ada kasus Doni, kita sebut aja Doni, sering mengambil bekal temannya. Nah, kebutuhan manusia, kebutuhan dasarnya yang pertama adalah bertahan hidup. Kenapa Doni mengambil bekal temannya? Setelah ditanya wali kelas, ternyata Doni merasa lapar pada waktu siang hari, sehingga dia secara naluri mengambil bekal temannya untuk dimakan karena merasa lapar, dan itu dinamakan bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata setelah ditanya-tanya wali kelas, Doni tidak dibekali oleh ibunya. Ini kalau kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu, Doni ditanya, ternyata dia tidak pernah dibawakan bekal sama ibunya. Jadi dia merasa tidak disayangi sama ibunya. Oh, teman-temanku mau bawa bekal, kok saya tidak, gitu. Seperti itu. Untuk selanjutnya, kebebasan. Nah, kebebasan, Doni merasa bebas karena Doni sudah beberapa hari mengambil bekal temannya. Dia merasa bebas saja mengambil bekal temannya si A, si B, si C secara berkelanjutan. Nah, setelah itu dinamakan kebebasan, kebutuhan hidup manusia. Yang keempat, penguasaan. Ya, ini penguasaan sama halnya dengan aku merasa kuat, merasa sok jago di kalangan teman-temannya. Jadi main ambil aja bekal temannya, seperti itu. Dia ini diakui bahwa aku ini jagoan, begitu. Yang terakhir adalah kesenangan. Ini menarik, kesenangan. Ternyata si Doni itu melihat temannya menangis, melihat temannya merengek karena bekalnya diambil, dan itu merasa senang, lucu katanya itu. Jadi temannya sudah nangis, malah Doni itu tertawa, seperti itu. Jadi ini kebutuhan yang dinamakan kesenangan. Saya lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan tindakan yang dengan ada tujuannya tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misal contohnya berangkat pagi karena daripada nanti saya dihukum, lebih baik saya berangkat pagi. Berarti ini menghindari hukuman, Bapak Ibu.
Jadi dari ekstrinsi dari luar. Yang kedua, mendapatkan nilai atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian atau aplaus atau jempol dari bapak ibu guru. Misal untuk mengerjakan tugas di depan, dia angkat tangan supaya mendapatkan jempol dari bapak ibu guru, bukan karena dari hati atau diri sendiri. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan dengan sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, ini merupakan motivasi dari dalam Bapak Ibu. Tidak dapat imbalan pun, tidak ada hukuman pun, murid tetap berangkat pagi misal, atau tetap mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Seperti itu. Beda dengan yang tadi, menghindari hukuman atau mengharapkan ada imbalan. Jadi motivasinya dari luar semua. Yang terbaik adalah yang ketiga, Bapak Ibu, motivasi dari dalam diri sendiri. Saya lanjutkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini konsep disiplin tetapi dengan identitasnya gagal, Bapak Ibu. Karena ada hukuman dan penghargaan. Hukuman buat murid itu menyakitkan ataupun tidak nyaman, murid merasa takut, dan hukumannya itu bersifat memaksa. Kamu harus lari 10 kali mengelilingi halaman sekolah karena sudah tidak mengerjakan tugas tepat waktu, misalnya. Murid menyembunyikan keadaan, seperti contoh pada waktu datang terlambat, murid seharusnya lewat gerbang depan. Setelah itu dia bisa melompat pagar atau melewati jalan yang lain. Murid menjadi rendah diri karena ada hukuman. Rendah diri maksudnya adalah dia merasa gagal karena waktu dulu banyak teman-temannya yang melihat. Untuk yang penghargaan ini juga tidak efektif, Bapak Ibu, karena murid melakukannya disiplin tetapi selalu berharap ada imbalan. Contohnya, saya telah mengumpulkan tugas paling awal agar mendapatkan permen karena bapak ibunya menyediakan permen. Nah, dan yang kedua merusak hubungan. Contohnya ada beberapa anak di depan, yang satu mendapat aplaus atau jempol, yang beberapa anak tidak mendapatkan aplaus atau jempol, dan itu merusak hubungan mereka. Jadi bisa, aku lo nggak dapat, aku lo dapat jempol dari bapak ibu guru, seperti itu. Mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi sehingga anak tidak menghargai dirinya dengan kedisiplinannya sendiri. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, ya, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan restitusi. Untuk yang konsekuensi, penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Untuk penguatan jangka pendek, contohnya waktu anak piket kelas, ada piket kelas, kita bisa menguatkan dengan cara bagus, besok-besok piket dengan tertib lagi atau sesuai jadwal. Perlu monitoring berkelanjutan. Nah, kita perlu untuk selalu memonitoring anak-anak waktu contohnya piket kelas atau kerja bakti. Stimulus respon, kita
terlalu menstimulus, contohnya pada waktu keadaan kelas kotor. Keadaan kelas kotor, kita tanya anak-anak, kalau kelas kita kotor, apakah nyaman kita untuk belajar? Nah, itu kita menstimulus anak-anak biar mereka merespon, oh iya bapak atau iya bu, mari kita bersihkan bersama-sama. Murid menghormati peraturan. Nah, karena ada konsekuensinya, yang tidak piket kelas hari berikutnya piket 3 hari berturut-turut. Nah, akhirnya daripada kena konsekuensinya itu tadi, murid akhirnya menghormati peraturan. Murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Jadi anak atau anak didik kita kalau ada konsekuensinya pasti akan patuh seperti itu. Untuk restitusi ini yang terbaik Bapak Ibu, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, murid menghormati dirinya dan orang lain, fokus pada permasalahan jangka panjang, teori kontrol atau murid memegang kendali dirinya sendiri, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Restitusi ini dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Semisal ada murid sering datang terlambat Bapak Ibu, kita merestitusi dengan cara tidak langsung menghukum. Di restitusi ini tidak ada hukuman Bapak Ibu. Semisal si Doni lagi setiap hari itu datang terlambat, kita tidak langsung menghukum, tetapi kita ada pendekatan. Kenapa Doni datang terlambat? Apa yang membuat Doni datang terlambat? Kita gali informasi dulu. Jadi misal saya mau bantu bapak saya jualan Pak. Nah, kita nanti akan mencari jalan keluar supaya Doni nanti bisa masuk sekolah sebelum pukul 7. Seperti itu. Fokus pada permasalahan jangka panjang. Untuk ini Doni akhirnya mengerti, kalau saya terlambat terus, saya mau menjadi apa? Murid memegang kendali dirinya sendiri. Di restitusi kita memberi Doni pilihan, atau kita bertanya kepada Doni, kamu mau menjadi orang yang bagaimana? Karena Doni sering terlambat, jam 7 lebih datang ke sekolah. Akhirnya kalau begini terus, kamu bagaimana? Pasti kamu harus merubah dirimu sendiri. Akhirnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Saya lanjutkan. Nah, ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi yang seperti Doni tadi Bapak Ibu, karena sering terlambat, akhirnya dia belajar dari kesalahan. Kita gali informasi, kita buat restitusi dengan Doni, akhirnya dia belajar mau jadi apa nantinya, saya orang seperti apa, orang yang gagal atau orang yang sukses, seperti itu. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Kita tawarkan Doni, kita bukan memaksa tapi menawarkan hal apa yang ingin kamu lakukan ke depannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Bukan menebus tapi memperbaiki. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguasai
menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi Doni kita berikan solusi, semisal tadi katanya berangkat ke sekolah terlambat karena membantu bapaknya jualan di pasar. Semisal kita solusinya yaitu boleh membantu, tetapi dengan mengingat waktu jam sekolah. Seumpama pukul 7 sudah masuk, kamu harus jam 6 sudah pulang untuk mandi dan siap-siap berangkat ke sekolah. Saya lanjutkan. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Ini ada contoh kasus siswa sering tidak mengumpulkan tugas. Untuk hukuman, contohnya guru menghukum murid tersebut dengan lari 10 kali mengelilingi halaman sekolah, dan gurunya itu marah-marah. Untuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengumpulkan tugas dengan 3 kali lipat karena tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu misalnya. Tapi boleh tidak tepat waktu tapi ada konsekuensinya, tapi 3 kali lipat. Dan guru tegas dan murid menghormati peraturan tersebut. Untuk restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid dalam menyelesaikan masalahnya. Jadi waktu kita merestitusi anak, misal ini kasusnya siswa sering tidak mengumpulkan tugas, kita tanya keyakinan kelas apa yang kalau kita buat. Nanti di belakang ada Bapak Ibu untuk keyakinan kelas. Dan di sini guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi untuk restitusi tidak ada hukuman Bapak Ibu. Yang ada konsekuensi itu masih ada, tergolong hukuman yang mengerjakan 3 kali lipat. Ini 5 posisi kontrol selanjutnya Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ini Bapak Ibu di sini yang sering Bapak Ibu lakukan di posisi kontrol yang nomor berapa kira-kira? Nomor 3, teman. Iya, ada yang lain? Nomor 1 mungkin? Iya, saya dulu saya nomor 1 Bapak Ibu. Kalau ada anak datang terlambat, saya suruh push up seperti itu. Kalau ada anak di dalam pembelajaran PJOK tidak memakai seragam olahraga yang lengkap, misalkan training kaos, saya hukum 10 kali mengelilingi halaman sekolah, seperti itu. Kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Nah, ini ada kasus. Sebelumnya ini saya langsung aja ya. Untuk penghukum, ini nada gurunya biasanya membentak, ya. Patuhi aturan sekolah, lalu kamu lari mengelilingi halaman sekolah 10 kali. Ini murid yang datang terlambat Bapak Ibu. Jadi selalu ada hukuman yang membuat pelanggaran. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nadanya, berapa kali Bapak Guru memberitahu kamu, saya kecewa dengan kamu, saya akan dimarahi oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan di sini anak merasa bersalah karena membuat kesalahan, dan Bapak Ibu gurunya seperti berkeluh kesah, nanti Bapak dimarahi Bapak Kepala Sekolah karena kamu selalu membuat kesalahan, seperti itu. Yang ketiga adalah teman. Ini nadanya ada kalau Bapak Ibu, kalau ada murid datang terlambat, kata-katanya ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa deh kamu terlambat. Ini juga banyak plus minusnya Bapak Ibu.
Positifnya kita lebih dekat dengan anak, lebih sering bercanda. Tetapi negatifnya anak menjadi tidak tahu batasan. Ini murid, ini guru. Jadi bahasa Jawanya seperti ngelunjak itu, iya, melama. Ini posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Ini pemantau juga agak kalem, Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Berarti ini masih ada hukuman juga, Bapak Ibu. Yang terakhir yang kita dambakan, Bapak Ibu, posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Posisi kontrol yang kita dambakan yaitu posisi kontrol yang menurut saya paling tepat dan paling baik. Ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, posisi kontrol yang kelima ini mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya sendiri. Jadi mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Jadi di sini tidak ada hukuman, Bapak Ibu, untuk yang posisi kontrol manajer. Saya lanjutkan. Ini Bapak Ibu, kita memasuki keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, di sini untuk peraturan kelas tadi ada hukumannya. Kalau keyakinan kelas itu tidak ada, Bapak Ibu. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa, Bapak Ibu? Kita kok menggunakan helm saat mengendari sepeda motor? Untuk apa? Keselamatan. Untuk yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Terhindar virus, kesehatan. Nah, yang pertama adalah untuk keselamatan, yang kedua untuk kesehatan. Ini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan, Bapak Ibu. Keyakinan untuk keselamatan tadi atau kesehatan tadi, meyakini dirinya sendiri. Bisa disimpulkan, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, agama, dan bahasa. Jadi kesimpulannya, keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, Bapak Ibu, ditulis juga, dan lepas dari agama, suku, dan bahasa. Sekarang pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Kalau peraturan itu banyak kata-katanya atau kalimatnya. Kalau keyakinan kelas itu cuma kadang-kadang, kalau DS itu rukun dengan teman misalnya. Jadi tidak ada kata-kata tidak. Yang kedua, berupa pernyataan universal atau umum. Rukun dengan teman atau sopan santun. Kalau ada kata-kata tidak boleh berlari di dalam kelas, itu peraturan, Bapak Ibu. Untuk keyakinan kelas, berjalan di dalam kelas. Jadi kan tidak menggunakan kata tidak.
dibuat dalam bentuk positif. Di sini tidak ada kata-kata yang negatif, Bapak Ibu. Contohnya, tidak boleh bertengkar, nanti ada konsekuensinya misalnya. Begitu. Yang keempat adalah sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalimatnya tidak panjang lebar. Misalkan yang seperti tadi, rukun dengan teman, sopan santun, berjalan di dalam kelas. Jadi tidak boleh berlari, tidak boleh. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas. Jadi menyesuaikan Bapak Ibu dengan anak didik kita, disesuaikan kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 5, kelas 6. Sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, cukup 5, 7, maksimal 10 aja. Tidak usah banyak, nanti mereka malah lupa, akhirnya sering melanggar keyakinan kelasnya. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan. Pada waktu membuat kesepakatan keyakinan kelas, semua harus ada dan boleh usul, tidak dibatasi Bapak Ibu. Nih prosedurnya. Yang pertama, mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang keyakinan yang perlu disepakati. Jadi semua anak di kelas tersebut boleh mencurahkan pendapatnya. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid. Nanti gurunya yang mencatat atau anak-anak pun juga bisa. Yang ketiga, menyusun kalimat dari negatif ke positif. Misal, tidak boleh bertengkar menjadi akur dengan teman. Jadi kata-kata tidak boleh itu tidak kita gunakan. Tidak boleh kita ganti dengan tidak boleh bertengkar, kita ganti dengan akur dengan teman. Selanjutnya tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin masih ada terdapat kata-kata peraturan. Contohnya tadi tidak boleh berlari, kita ganti berjalan di dalam kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak agar murid mudah untuk mengingat yang seperti tadi Bapak. Keyakinan kelas setelah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyepakatinya. Jadi semua warga kelas harus hadir dan menyepakati. Harus ada kata sepakat. Ini dokumentasi Bapak Ibu yang sudah saya lakukan. Di kelas 5 kita beri mereka post-it, kertas kecil, mereka menulis. Nanti kita tinjau ulang lagi, kita sepakati, selanjutnya kita menyetujuinya. Setelah itu kita tempelkan di kertas kosong, kita kasih seperti pohon. Boleh modelnya apa saja Bapak Ibu? Benar. Seperti ini Bapak Ibu. Ini kelas 1 pun juga bisa. Ini saya lakukan di kelas 5. Kebetulan waktu jam pembelajaran itu.
selanjutnya Bapak Ibu, ini segitiga restitusi, materi yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi mempunyai 3 sisi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Nah, tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas waktu kita merestitusi anak. Ini ada 3 konsep Bapak Ibu, 3 sisi, menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bisa Bapak Ibu guru kata-katanya, yaitu contohnya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya kita bisa menyelesaikan masalah ini. Waktu anak membuat kesalahan, kita tidak langsung memarahinya Bapak, tapi kita menstabilkan identitasnya dulu dengan kita melontarkan kata-kata tersebut. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Pada waktu anak datang terlambat ke sekolah, kita tidak usah memarahinya, tetapi kita stabilkan dulu. Yaitu contohnya, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, validasi tindakan. Kamu pasti mempunyai alasan, bukan? Mengapa kamu melakukan itu? Jadi kita gali informasi Bapak Ibu juga. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari inilah kan. Misal anak bertengkar, kita bisa menggunakan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi kan. Itu kita validasi tindakan. Itu yang sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Apa nilai-nilai yang telah kita sepakati? Jadi waktu kita merestitusi anak kita tanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Misalkan tadi kan ada contoh anak bertengkar. Keyakinan kelasnya, aku dengan teman Pak, atau aku dengan teman Bu. Yang kedua, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Yang ketiga, apakah kamu tidak ingin menjadi orang yang sukses? Anak kalau sudah mendengar kata-kata tersebut, pasti anak tersebut akan yang tadinya emosi menjadi kalem Bapak Ibu. Kalau dia emosi kata emosi, pasti nanti dia akan malah menjadi bahasa Jawa ya Bapak Ibu. Ya. Ya Bapak Ibu, kita sudah sampai di tadi saya ada contoh video Bapak Ibu, mohon maaf. Ini contoh restitusi saya pada kelas 6. Tanaya adalah murid kelas 6. Pada waktu istirahat, Tanaya bermain bola voli dengan teman-temannya. Pada waktu Tanaya melakukan smash, tidak sengaja mengenai kepala Aurel. Sontak, Aurel langsung memukul Tanaya. Karena tidak terima, kepalanya terkena bola smash dari Tanaya. Akhirnya, Tanaya membalas pukulan Aurel tersebut. Ini contohnya Bapak Ibu. Dia nadanya tinggi sekali. Waktu saya lakukan kejualannya mengenai salah Aurel, terus dia
wajar kalau Bapak tidak terima. Bapak juga kan seperti itu bisa bila menjadi kamu. Terus apa yang kamu lakukan terhadap Aurel? Akhirnya saya ngumpul kembali Pak. Oh begitu. Sebenarnya kamu mempunyai alasan kan kenapa melakukan hal tersebut? Ya saya membela diri Pak, kan saya nggak sengaja kalau saya dipukul. Iya, wajar kamu membela diri karena setiap manusia berhak untuk membela dirinya sendiri. Ya Pak, saya cuma menginginkan palu. Ya, syukurlah kamu masih bisa bersabar dan tidak melakukan hal yang lebih keras lagi. Iya Pak. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Enggak Pak, tapi di rumah. Jadi keyakinan mana yang tidak sesuai dengan prinsip kamu? Sebenarnya saya lupa terhadap rumah, tapi saya cuma membawa emosi Pak. Kamu meyakini ya, rukun dengan teman itu ada hal yang baik. Yakin Pak. Oke, Pak Anang juga setuju kita harus selalu rukun dengan teman. Dan juga ada keyakinan kelas yang perlu kita jalankan sewaktu kamu sedang marah kan? Saya akan lebih sabar. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki masalah ini? Sedia sekali Pak. Nah, kalau kamu bersedia, kamu ingin menjadi manusia yang seperti apa? Saya akan lebih tinggi berhubungan terhadap sesama Pak. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Ya bangga Pak. Baik karena mari kita pikirkan untuk memperbaiki masalah ini. Oke? Oke. Ya. Ya Bapak Ibu, itu tadi contoh satu video yang telah saya lakukan merestitusi anak. Jadi waktu anak membuat kesalahan, kita tidak langsung memarahinya atau menghukumnya, tapi kita menstabilkan identitasnya dulu, memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan kelas kita yang telah dibuat. Monggo Bapak Ibu, kita sudah sampai di sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya, boleh, monggo. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Saya tertarik sekali dengan keyakinan kelas. Tadi Pak Anas sudah menjelaskan sangat jelas, dan saya pun juga baru tahu kalau keyakinan kelas itu seperti itu dan banyak hal-hal yang perlu saya perbaiki. Di sini yang ingin saya tanyakan, untuk pembuatan keyakinan kelas itu lebih tepatnya pada saat kapan, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Resia. Ya, keyakinan kelas alangkah baiknya dibuat pada awal semester atau mungkin semester 1 kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas dan kita bisa merevisinya Bapak Ibu setelah 1 bulan atau 2 bulan kita revisi ataupun kita tambah yang tadinya keyakinan kelasnya aja 7 kita tambah menjadi 10 bisa seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah biasanya di awal semester. Terima kasih Bu. Ada yang lain? Saya komentar. Oke. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Anang, luar biasa dan ini sangat luar biasa sekali karena dari beberapa hal yang dengan lakukan ini ada pengetahuan baru, tindakan-tindakan baru yang itu belum dilakukan sebelum-sebelumnya. Oh, ternyata begini caranya mengatasi masalah. Nah, kalau saya ngomong pada teman-teman itu bahwa ketika kita ikut program pemerintah itu kan tidak ada ruginya, pasti banyak manfaatnya. Ya, menurut saya kalau kita bukan ikut guru penggerak mungkin tidak spektakuler seperti ini. Artinya, ya walaupun yang lain belum itu kan
ya tetap menghasilkan karya, tapi saya yakin nggak sehebat guru penggerak. Ya ini menurut saya yang belum daftar, makanya dari dulu saya dorong untuk daftar ya. Ya itu ya. Terus yang kedua mungkin kalau kita ngomong program pendidikan atau kurikulum merdeka ini kan muaranya profil pelajar Pancasila tadi. Artinya sedapat mungkin pola pembelajaran kita nanti mengarah pada terciptanya 6 elemen yang ada di dalam profil pelajar Pancasila itu. Karena tuntutan zaman sekarang itu, dunia sekarang itu persaingannya bukan lagi lokal tapi global. Kalau orang tidak kreatif, kalau orang tidak bernalar kritis, kalau orang tidak mampu bergotong royong, tidak beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin akan sulit survive dalam arungi kehidupan yang serba digital ini, serba kompetitif ini ya. Terus yang terakhir komentar saya mungkin yang belum daftar. Mungkin yang BNS takut dicalonkan untuk menjadi kepala sekolah. Ya itu. Terus yang paling akhir, semoga momen ini menjadi benar-benar budaya positif di kalangan guru. Kalau selama ini belum menjadi budaya, ini kan semacam tuntutan tugas saja ya. Tuntutan tugas. Kalau belum menjadi budaya, nanti ke depan bisa dibudayakan. Budaya diseminasi atau sosialisasi pengetahuan dari teman sejawat. Apalagi kan kita KKG-nya masih vakum, selama ini vakum, tidak ada. Sedapat mungkin kalau ke depan nanti hal yang semacam ini dibudayakan di sekolah, insya Allah sekolah kita akan menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu Pak Nana komentar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas motivasi dan sharing-sharingnya. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Iya, Bu Neni. Terima kasih atas waktunya Pak Anang. Nah ini saya punya sedikit pertanyaan. Di antara 5 posisi kontrol sebagai seorang guru, saya tahu bahwa manajer itu adalah posisi yang paling terbaik. Nah, untuk Pak Anang sendiri itu, posisi mana yang sering dilakukan oleh Pak Anang? Apakah kelima-limanya sudah pernah? Misalkan pada posisi pemantau sudah pernah, misalkan ya. Nah itu caranya bagaimana, menerapkannya ke siswa bagaimana? Nah, itu saja, cukup. Terima kasih Bu Neni, pertanyaan sangat menarik. Dari kelima posisi kontrol ini, terus terang saya dulu nomor 1 Bapak Ibu. Setelah ini, setelah mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya masih di nomor 3 Bapak Ibu yang sering saya lakukan. Untuk menjadi nomor 5 mungkin masih butuh proses, butuh bimbingan dari Bapak Ibu guru yang lain juga. Untuk posisi yang 3 adalah teman, saya masih sering memposisikan di posisi teman karena mungkin karena kita juga di sekolah dasar Bapak Ibu guru ya, kelas 1, kelas 2 itu kalau kita dekat dengan murid itu rasanya sangat menyenangkan. Tapi itu tadi Bapak Ibu masih ada sisi negatifnya. Jadi anak menjadi tidak sopan santunnya gitu. Jadi tidak ada ini guru, ini murid. Jadi mereka malah menganggap kita itu ya teman. Akhirnya malah berujar lagi.
Leni. Kalau untuk yang penerapannya pada posisi pemantau itu Pak? Penerapan pada posisi pemantau. Nah, pemantau ini masih ada hukuman sih Bapak Ibu Bu Leni ya. Jadi saya juga jarang menjadi pemantau. Kalau penerapannya anak dikasih konsekuensi. Jadi ada yang melanggar pasti ada hukumannya juga. Seperti contoh tadi, tidak mengerjakan tugas atau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, pasti ada konsekuensinya. Jadi konsekuensinya yaitu mengerjakan 3 kali lipatnya. Seperti itu. Satu lagi Pak, Ya. kalau di posisi kemarin itu ada hukuman yang menyertai atau tidak? Kalau teman itu tidak ada itu. Jadi tapi itu tadi masih ada sisi negatifnya, murid menjadi menganggap kita itu sebagai temannya, bukan gurunya lagi, seperti itu. Jadi Aju, oh iya, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin untuk bertanya langsung saja mungkin bahwa kalau keyakinan kelas itu kan tidak boleh ada hukuman ya. Terus mungkin bisa dijelaskan lebih singkat atau lebih yang mudah kita pahami tentang perbedaan antara peraturan yang ada di kelas dan keyakinan kelas. Karena mungkin keyakinan kelas kan masih baru ya, masih untuk saat ini baru kita dengar, dan mungkin saya sendiri itu sebagai wali kelas belum menerapkan keyakinan kelas. Tapi kalau peraturan sudah ada di kelas saya, mungkin bisa dijelaskan lebih singkat tentang perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Johan pertanyaannya. Untuk apa perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas? Peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh gurunya, dibuat oleh guru, dan ada hukuman yang menyertainya. Jadi semisal ada anak yang melanggar peraturan, pasti ada hukuman. Jadi murid waktu membuat peraturan kelas tidak dilibatkan. Untuk keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama, semua warga kelas mempunyai surat pendapat juga, mempunyai kesempatan yang sama, dan di sini tidak ada hukuman Pak Jo untuk perbedaannya. Untuk peraturan terdapat hukuman yang paling menonjol perbedaannya Pak Johan. Untuk keyakinan tidak ada hukuman yang menyertainya. Cukup? Terima kasih Bapak Ibu. Masih ada waktu? Masih. Menurut saya tadi kan dikatakan bahwa ada keyakinan sekolah. Yang mungkin yang saya tanyakan nanti konsep untuk membuat keyakinan sekolah itu apakah sama dengan konsep keyakinan kelas? Satu. Terus yang kedua itu ini saya lihat yang kedua ini terkait dengan pemahaman saya ya, ini agak kritik, entah nanti negatif atau positif dengan simpulkan sendiri. Kurikulum Merdeka ini kan banyak ganti istilah. Kalau kita lihat sebenarnya dulu kurikulum 2013 itu sudah melarang untuk peraturan kelas itu jangan sampai membuat kata-kata yang negatif, jangan sampai menggunakan larangan-larangan ya. Nah itu peraturan kelas sudah, konsepnya sudah seperti itu. Nah dengan adanya kurikulum Merdeka kan sama juga yang dengan sampaikan, cuman peraturannya dirubah menjadi keyakinan, istilahnya ya. Nah itu hal apa ya, hal yang
Kena, iya, kok. Kayak hari-hari misalnya dulu tujuan pembelajaran, sekarang menjadi capaian pembelajaran. Pada intinya yang sama. Sekolah dulu sekolah inti, sekarang sekolah penggerak. Pada intinya yang sama. Tidak tahu ini biar menjadi klaim atau keberhasilan kementerian atau enggak, saya tidak tahu. Jadi ya paling tidak menjadi gambaran kritis kita bersama untuk mencermati kebijakan-kebijakan yang ada atau program-program yang ada. Itu yang kedua. Yang kedua komentar, yang pertama pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Pertanyaannya, untuk membutuhkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu sama Bapak. Jadi murid dilibatkan semua. Nanti kalau untuk keyakinan kelas itu kita tempel di dinding, bisa dinding waktu masuk dekat pintu. Jadi semua warga kelas bisa melihat dengan mudah. Untuk pembentukan keyakinan sekolah tadi sama Bapak. Jadi melibatkan semua murid dan semua guru. Dan untuk ditempelnya di tembok luar kelas biasanya. Untuk keyakinan kelas itu di dalam kelas, untuk keyakinan sekolah itu di luar kelas, bisa di tembok keluarnya kelas atau di dekat mading seperti itu Bapak. Untuk yang tadi peraturan dan keyakinan yang membedakan tadi Bapak, untuk peraturan dulu kan kita masih menggunakan hukuman. Untuk di kurikulum merdeka ini kita menggunakan keyakinan karena tidak ada hukuman yang menyertainya seperti itu. Tapi ya tidak tahu lagi karena murid kita itu banyak dan berbeda-beda karakter. Biasanya kalau tidak dikasih hukuman, ya lagi-lagi membuat kesalahan. Jadi kita di sini akan menerapkan segitiga restitusi tadi, insya Allah bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu. Cukup sekian pemaparan dari saya, sosialisasi budaya positif. Terima kasih waktu yang